Karena orang Makassar teh Maulana. Iya enak. Curhat dong. Curhat dong. Mau nanya ini Pak Ustadz, namun zikiran kan bagian di doananya, kita ditambahan doa umum gitu Ustadz. Iya. Pas naonnya nasor gitu, doa hayang nyandung. Misalkan. Bun, nggak dengeng kan? Ayo tahu. Itu gimana Pak Ustadz? Malaikat lewat amin ke amin, hayu Amin. Misalkan. Guys. Ya. Tadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Kang Andre. Ayo saja. Tapi kesorot ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, masalah zikir khafif. Saya zikir khafif itu Pak Ustadz, kadang-kadang kalau lagi khusyuk zikir khafif itu saya sebut anu, tapi ke badan itu beda gitu, langsung gemetar. Apakah awal negatif apa positif? Hanya Allah yang tahu. Ya maksudnya itu. Terus kedua masalah tentang zikir riyadoh yang 3 hari itu, maksudnya ngawal dari malam Jumat jam berapa terus sampai malam Minggu, hari Minggu sampai jam berapa. Ya udah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kali itu juga ketiga jawaban. Sama aja ya. 3. Apa satu lagi? 4 Pak Yumi, tuh, yang mana jadi kaji? Tuhan ya. Pertama, masalah doa. Doa hujah, doa itu senjata. Dan kenapa kita selalu berdoa? Supaya kita merasa ketergantungan kepada Allah, merasa kita butuh terhadap Allah. Kata Allah kan, ayyuhan nas, hei jelema, hei piki, antumul fuqara, ini Allah. Kabehan ke fakir, illallah kecuali Allah. Allah ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya yang maha terpuji. Tah urang teh kos kitu. Doa teh kos kitu tah. Supaya orang mereka tergantungan terus ke Allah, dan suatu saat orang benghar pun karena Allah, bukan karena diri sendiri. Penyebab orang-orang sekarang lalai kepada Allah karena merasa perjuangan mendapatkan dari diri sendiri. Kita lupa apa itu. Makanya akhirnya timbulnya sombong, timbulnya apa? Kikir. Hese sedekah. Tapi lamun jenis suatu usaha apapun kita sertakan Allah, jadi semata-mata semua dari Allah, insya Allah tidak merasa diri dan mendapatkan diri dari apa hasil jadi payah gue sendiri, bukan, tapi semata-mata dari Allah. Itu indahnya berdoa. Adapun di amaliyah kita, masalah doa itu doa yang wajib melalui sholawat kamilah ya.
dan ditambahkan ke innallaha yubayyi'unaka, itu yang wajib. Kita tambahkan doa yang lain lebih bagus. Ini germara sakit bae doana, masalah. Dan tambahan nusayya itu masalah. Untuk doa-doa yang lain, doa maksudkan masalah doa yang hiji, doa yang lain umat soleh, kita masih silakan bebas, ya. Mau doa orang kan disulahkan, orang kan doakan kolot dirinya, ya. Makanya pas di saya itu kan, kalau doa selesai doa itu pastikan Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni diriku dosa-dosaku, wa dzunuba abaina, dan dosa-dosa bapakku, wa ummahatina, ibu-ibuku, wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, dan sakabeh semua orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, muslimin mu'minat, muslimin muslimat. Itu silakan kita doakan, dan doakan juga. Kalau saya biasanya kan doa itu dipakai dan doa hablana min azwajina atina qurrata ayun, karena kita mengharapkan keturunan kita jadikan Allah orang-orang yang bertakwa. Kumaha doa saya jadi mangga silakan. Dan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau pada ngomongkan disulahkan kudu maca kos gitu, mangga silakan. Ya, dan doa hayang nyandung mangga, aing geus bisa mah. Ya. Karena kan perintah nage kan doa nyandung kan ayat. Wasani wasulasa wa ruba. Cuman namun siapa bisa geus adil, bisa terurang. Jadi maaf aja orang-orang yang begitu juga, karena saya juga berpengalaman untuk hal begitu. Maaf, sulit juga. Kan ada bahasanya, aku mencintaimu karena Allah. Tetap baik karena nafsu, beda jeung Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah orang-orang kesalahan di urang, loba kos gitu kan. Kan sunnah Nabi pedul. Nabi mah dalam rangka mensyiarkan Islam. Awalnya pemajikan yang loba lagi nini anu ngora masaha Siti Aisyah Airi Sahara Hafsah ya, anaknya Sayyidina Umar, Hafsah bin Umar itu kan pernah gelut, Hafsah bin Sayyidina Aisyah karena cemburu tidak bisa dipungkiri. Yang lainnya kayak Nabi ini kabeh kan dari perkawinan itu ibunya dikawin, anak-anaknya ikut jadi Islam. Tujuan kadinya ayo orang lain, nah tujuan menuruti hawa nafsu. Orang kadinya. Jadi doa pun mangga silakan, yang penting doa yang baik-baiknya, terutama urang doakeun kolot-kolot urang, doakeun anak-anak urang, eta penting ya. Apalagi ayat ada modelan Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, itu bahkan ada yang kalau kita membacakan doa itu ba'da subuh 4 kali berturut-turut, Allah akan catat dia sebagai wali kutub. Begitu. Jadi Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad. Lakukan itu pada waktu ba'da subuh 4 kali.
Ya. Nuka dua yang supaya enak lagi ngopi kita orang pernah cerita ke payadi. Selama mulut orang bau kopi, Allah mutus malaikat yang orang supaya mintakan istighfar ampun dosa orang. Nah, kopi minimal 1 sendok sehari kalau sampai itu. Ya, kopi dah saeutik. Selama mulut orang masih bau kopi, ya, malaikat Allah akan mengutus malaikat untuk supaya minta ampunan, diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, masalah tasbih. Barang siapa yang mengantongi tasbih di bawah terus menerus, apalagi dikalungkan, ya, sarua kene gitu. Allah mengutus malaikat kajelah masih anu supaya si anu itu dihampura dosa-dosa. Coba. Jadi metode hal yang kecil itu juga ya Allah luar biasa. Apa ditemukannya di sini? Pas mulai orang mau makan baik. Dan hadratul Qadr Syaikhul Qadir Jailani. Lihat Mangkobahan 16. Nah, coba keutamaan. Luar biasa. Hal-hal yang sepele tapi besar faedahnya. Tapi hebat fadilahnya. Masalah berkaitan tentang masalah kalau kita zikir khofi bergetar, Allah ngomong lamun cenah disebutkan ngaran Allah wajilat qulubu bergetar hatina, itu ciri orang yang gagah. Itu mah jelas Allah ngomong kos gitu. Makanya buat sesuatu yang hal-hal begitu bukan, tapi itu datangnya dari Allah. Lamun setiap disebutkan nama Allah, disebutkan Al-Quran, orang bergetar hati orang. Dan itu orang yang beriman, orang yang gagah, itu kos itu. Terus ke bahaya kos gitu, itu bisa-bisa. Hebat otomatis. Hebat. Ya. Eta mah jelas Quran ngomong eta mah. Lain karuhun berarti. Wajilat qulub, bergetar hati mereka apabila disebutkan nama Allah, disebutkan dibacakan Al-Quran, bergetar hati mereka. Eta luar biasa. Itu pertanyaan kadon asli tadi pokoknya. Zikir kopi. Oh metode ya Allah. Ya dok. Kieu kuarimanya ieu hampura kakabehan, hampura ya. Sebetulnya gini. Coba mulai dari perorangan dulu, saya pernah cerita. Ada seseorang ingin merubah dunia. Pernah kan cerita kan? Merubah dunia ternyata tidak bisa. Cukup yang paling turun lagi ke bawah untuk merubah negara, tidak bisa kan ya Pak? Ingin merubah kampungnya, tidak bisa kan ya Pak? Ingin merubah keluarga, tidak bisa kan ya Pak? Ternyata kalau mau merubah itu dari diri sendiri dulu. Udah cukup nunggu deh heula, nulutik heula diri urang heula. Kenapa saya ke situ ngomongnya? Jadi tobat. Hirupkeun heula majlisna maghrib isyana. Ingat ya, pedoman kita, amaliyah kita, amalan kita yang telah diberikan oleh guru kita, yang telah ditalkinkan terhadap diri kita, eta nu wajibna. Maghrib berjamaah. Setelah maghrib kita melaksanakan zikir harian, zikir khataman. Datang isya kita zikir harian, zikir khataman. Itu lebih utama, penting. Kenapa penting? Kita laksanakan dengan secara berjamaah. Fadilah berjamaah tahu sendiri seperti apa. Orang yang tadinya malas pun ikut berjamaah akan timbul semangat. Karena ada aura negatif, energi positif.
nyambung kos iya kesetrum menyetrum kepada yang lain tuh tujuannya itu. Dan kelipatannya juga kan tahu sendiri, kita zikir 165 atau 200 ada 10 orang udah hitungnya berapa? 2000. Apa itu bukan kelebihan yang utama? Apalagi khotaman kita mengerjakan secara berjamaah. Terus kita tawajuh berzikir khofi berjamaah, tahu sendiri kemarin keterangannya seperti apa. Kalau kita tawajuh zikir khofi barang-barang berjamaah kita laksanakan, ruh kita masing-masing akan menguatkan masing-masing. Coba, tapi mana? Maghrib insya Allah terutama deket, ulang ngomong ngomong wes bakul. Kos iya mah aplikasi action amaliyah. Iya perlu deh. Kecuali orang yang sudah makomnya sudah tinggi, tidak butuh hal-hal untuk berjamaah untuk menguatkan diri dia, lain lagi cerita. Urang aja lu kebeluan kene, nu butuh berjamaah kene supaya menguatkan satu sama lain. Urang mah kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Kene urang macan mantap, makanya dibutuhkan lah berjamaah. Tapi fenomenanya mana? Orang tadi maghrib teka dia, pagi isya teka dia. Justru eta amal itu paling penting. Coba tuh ditingkatkan dari masalah yang lain di luar itu hanya seremoni saja. Contoh orang baca rawih, contoh orang ngaji Quran. Lu sejen itu seremoni. Iya, maka sekarang geus wajib bagi diri orang yang sudah ditakir. Yang belum ditakir mah nggak wajib. Yang sudah ditakir kewajiban diri orang yang sudah ditakir, yang belum ditakir mah tidak wajib itu. Sesuai dengan doa yang sering kita baca, innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsi wa man awfa bima ada Allah pasti dia ajran azim. Eta janji urang. Eta janji urang. Coba tingkatkan dari mulai minimal maghrib isya urang aya waktu mah sempatkeun urang. Sempatkeun karena etalah amalia wajib urang. Adapun berkenaan tentang masalah riyadhah zikir 100.000 mulai di maghrib, dihitungnya malam Jumat maghrib urang asup kamar tak zikir urang salawat. Datang subuh setelah isyraq kurang anggota subuh tas lakukan isyraq nggak selesai kita laksanakan sholat sunnah isyraq wali jam genap misalkan isyraq tah ada waktu isyraq isti'adzah istikharah maca Quran kurang minimal 200 ayat ya, mulai di maghrib malam Jumat maghrib sampai terakhir batas waktuna eta asar orang yang selesai amalia orang mulai dari awal minggu hari kita mulai lagi dari Allah pertama muraqabah ahadiyah jadi Allah muraqabah itu ada 20 muraqabah. Yang pertama itu muraqabah ahadiyah ya, 3 hari mulai malam Jumat pokoknya 100.000 aja udah ya. Asar hari Minggu kita belum nyampe kita 100.000 gugur, mulai lagi dari nol, mulai lagi juga harus kita mulai lagi malam Jumat ya, minimal 200 ayat kita baca. Ayat apa saja maka yang penting 200 ayat.
ayat setiap hari pada isyraq. Ya, mulai hari Jumat berarti isyraq tuh, Sabtu dan Minggu. Nah, jadi penekanan saya itu sebetulnya itu dulu kita berjamaah dulu karena kita mau tidak, kita mau pemula. Saya baik, maaf ya, namun dihitung-hitung hari berapa kita. Nah, saya baru 15 tahun atau 17 tahun orang ilu kos dia. Tapi lalu naik berjamaah orang merasa baik, hayang baik tak dikir berjamaah teh. Karena ngerasa diri itu belum kene. Beda dikir sorangan dan dikir rumah kerasa itu. Makanya bisa dibedakan orang-orang yang sering rajin zikir berjamaah dengan yang sendiri itu pasti beda. Ulah-ulah kos, ulah-ulah zikir sholat bagi beda. Yang sendiri dengan berjamaah, ya kan? Sholat aja beda, apalagi zikir. Kelebihan kita di sini luar biasanya, bisa tiap hari. Di tempat lain belum bisa, belum tentu bisa. Di kelas SMP cuma seminggu 2 kali, Senin dan Kamis doang. Jadi yang terbuka tiap hari. Orang-orang yang paham sekali sebetulnya akan menyambut gembira karena akan merasa rugi dirinya. Tapi ini memang aku pengen kos sekali, tapi ternyata masih kos kayaknya. Ini orang yang sudah seperti ini lebih mawas diri, lebih hati-hati, apalagi di dalam masalah waktu. Saya sering kan bicara masalah waktu kan. Di pengajian itu, coba kalau kurang itu kan sunnah guru khidmat. Pada waktu seorang muazin hayya 'ala shalah, dia itu sudah berdiri, ya. Pas bagian la ilaha illallah, dia langsung sholat sunnah qabliyah. Terus pada waktu azan iqamah hayya 'ala shalah, langsung berdiri lagi. Ya boro-boro. Disiplin Syekh Mujib itu sampai seperti itu. Waktu sebelum datang 15 menit atau 20 menit sebelum datang waktu azan, dia dulu tafakur tawajuh. Tuh hal-hal yang kecil itu ayo kita dapatkan dulu. Mulai misalkan ya, sholat sunnah syukur wudhu. Saya sering bilang salah satu kalau kita ingin tambah cerdas otak kita, ayo dawamkan sholat sunnah syukur wudhu salah satunya. Itu akan menambah kecerdasan otak orang. Ayo mulai, ayo tadi ikutin aja, ya, diikutin kegiatan rutinitas sehari semalam itu, diikuti seperti itu coba. Dan nanti meningkat lagi. Tadinya zikir cuma 165, pada sholat dinaikin 200, naikin lagi 300, naikin lagi 500. Khotaman pun tadinya seminggu 2 kali, ya. Jadi seminggu 2 kali dinaikin lagi setiap waktu, setiap sholat saya zikir harian, langsung zikir khotaman terus. Begitu juga manakib. Tadinya sehari sekali manakib ditingkatkan lagi jadi 5 kali sekali manakibnya. Setiap pada sholat dia manakib sendiri. Sampai seperti itu maksudnya.
Itu apa? Itu namanya riyadhah, menanamkan kedisiplinan dalam diri kita untuk supaya dilirik, diaku murid oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul. Ya pura-pura yang diaku, ngomong doang gede. Nah, jadi metode eta sekarang belum ke metode yang tadi, metode mandi tobat dulu. Ya, mandi tobat pun ada beberapa tahap. Cuma kalau saya pribadi terus terang saja, sampai sekarang pun saya mandi biasa pun saya diniatkan untuk mandi tobat terus. Kalau saya pribadi, setelah mandi pertama pakai sabun, pakai selesai, kan mandi dulu. Ya sebenarnya gaya doang ini. Doa, sadar orang kalau itu tiap hari saya laksanakan. Jadi rugi udah mandi doang biasa, merugikan, hukumnya mubah. Dipikir hukumnya mubah kan mandi ya. Tapi kalau diniatkan kita mandi tobat kan ya Allah, jadi luar biasa kan fungsinya, faedahnya, dan mengandung fadilahnya. Ya, jelas ya tadi ya. Selesai. Ayo. Mana tak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aja gitu. Yang mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat menjadi orang yang ikhlas dan bersabar? Apakah ikhlas itu harus dipaksakan? Kalau toh memang dipaksakan, kadang-kala fenomenanya kita di hati kadang suka kurang seret, agak dongkol gitu berkaitan dengan semua hal ya, dari ibadah, dari masalah dunia dan masalah apapun gitu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ngajinya tidak awal tadi? Sudah. Karena itu berkaitan masalah sabar dan ikhlas kan tadi dibahas. Dan kalau pengen lebih jelas lagi kan banyak di YouTube-nya itu. Buka tuh. Coba tuh buka, belajar tuh. Tadi Allah yang ngomong isbiru wa sobiru. Sabar pun perlu latihan. Tadi jelas ya masalah sabar ya. Sabar heula. Jelas. Iya kan? Ayo tadi jangan datang ya. Can. Oh. Terpaksa. Kalau ada bahasa, aduh yang ulang dibahas lah siapa pikir. Teks. skip. Yang pasti semua sabar itu perlu latihan, harus dilatih ya. Semua juga harus dilatih. Contoh kita juga pingin jalan, dilatih dulu sama orang tua kita. Semua dilatih. Belajar kita dilatih, sholatul kita dilatih, semua perlu latihan. Apalagi tentang masalah sabar, karena diterangkan tadi sabar itu makomnya luar biasa, karena Allah tidak pernah menjanjikan pahala atau apapun tentang masalah sabar. Akhirnya diulang lagi poin. Jadi
Makom tertinggi sabar itu yaitu innallaha ma'a sabirin. Ma'a itu beserta nih seperti ini, kita berbarengan dengan Allah. Itu makom sabar. Bukan makom sabar itu akan didapatkan 27 derajat atau sekian puluh tahun kita panen, tidak pernah menjadikan Allah. Allah hanya menjadikan orang-orang yang sabar itu besertaku, kata Allah, berbarengan dengan diriku, kata Allah. Makanya sabar itu makom yang luar biasa. Makanya bahasa sabar, ada orang ngomong bahasanya sabar ada batasnya, berarti itu bukan sabar. Yang namanya sabar itu tidak ada batasnya, itulah sabar. Kalau sabar ada batasnya namanya keterpaksaan. Tadi saya sudah ceritakan keterpaksaan itu seperti apa, sabar itu seperti apa. Nanti lihat di YouTube-nya aja. Ya. Adapun orang yang kategori ikhlas, makom tertinggi dalam ikhlas, ada khalis. Yang terakhir paling tinggi itu apa? Mukhlas. Ya, jadi makom ikhlas pun itu beda-beda. Ada ikhlas, ada mukhlis, yang terakhir mukhlas. Itu makom yang tertinggi daripada ikhlas. Gimana kiat-kiat ikhlas? Kalau untuk diomongkan sekarang ya waktunya juga terlalu sedikit. Tapi yang pasti saya sering mengilustrasikan ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya di surat Al-Ikhlas itu tidak pernah menyebut-nyebut namanya ikhlas. Malah yang ada juga pentauhidan masalah Allah. Saking ikhlasnya sudah tidak pernah diingat-ingat lagi. Apakah kamu pernah memberi kebaikan, memberikan sedekah, apapun yang telah kita berikan, dedikasikan terhadap siapapun, tidak pernah kita ingat. Itulah namanya ikhlas. Kalau sesuatu kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain, ciri bahwa kebaikan itu ya belum diterima oleh Allah. Kebaikan yang pernah kita berikan terhadap orang lain berpuluh-puluh tahun misalkan masih diingat dalam otak kita, ciri bahwa kebaikan itu belum diterima oleh Allah. Tapi kalau sama sekali kita tidak pernah mengingatnya, berarti kebaikan itu sudah diterima oleh Allah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita ingat-ingat, itu khawatir akan diambil, dicuri, dipaling oleh setan. Kalau saya ilustrasikan, ada orang berkirim surat kepada diri saya letakkan di atas meja, bukan di dalam laci meja. Kalau di atas meja riskan akan dibersihkan oleh istri saya atau akan dibersihkan oleh pembantu saya. Akhirnya surat itu terbuang. Tapi kalau saya masukkan ke dalam laci itu saya kunci, insya Allah tidak akan terbuang. Itulah makna kebaikan. Ya, jadi kebaikan yang kita ingat itu berarti masih di atas meja, bukan belum masuk ke dalam laci. Tapi kalau kebaikan itu sudah kita tidak ingat lagi, berarti itu kebaikan itu sudah masuk ke dalam laci, berarti sudah diterima oleh Allah. Untuk menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan hati kita, makanya berlepas diri ketergantungan kita, hati kita ya. Hati kita lepaskan ketergantungan kita kepada selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah. Terus la hakun ilallah. Itu
Nah, sebenarnya paling dikah mana kalimat la ilaha illallah. Jadi kiat-kiatnya salah satunya hilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah. Apakah itu tentang masalah teman, apakah itu masalah berkaitan dengan duit berkaitan dengan kebutuhan kita hilangkan. Jadi semuanya niatnya lillahi ta'ala. Adapun orang memberikan uang terhadap diri kita, satu syarat yang penting kita tidak minta. Kalau dikasih berarti itu rizki dari Allah. Dan pernah saya bahas, kalau kita sudah melihat bahwa yang memberikan itu hakikatnya Allah, tangan Allah yang bergerak, yang memberikan terhadap diri kita, itu orang yang sudah al-arif billah. Nah, melihatnya pun seperti itu, bukan melihat kepada orang yang memberikan kepada kita, tapi yang dilihat oleh kita itulah Allah yang berikan. Allah memberikan tangan, melalui tangan Allah diberikan terhadap diri kita. Kita bersyukur, terima kasih terhadap orang yang telah memberikan kepada kita, tapi jangan berlebihan. Ya, yang berlebihan itu kita tetap berterima kasih kepada Allah, karena itu hanya wasilah saja. Kadang-kadang kan kita lihat yang memberinya, misalkan si Anda memberikan itu sayanya lalai kepada Allah, seolah-olah luar biasa Anda kasihnya. Hilangkan hal begitu, supaya kita tergantungan terhadap orang yang beri terhadap diri kita, supaya tidak ketergantungan terhadap orang yang memberi kepada kita. Ala kadarnya aja kita memberikan terima kasihnya. Tapi kalau untuk apresiasi luar biasa, kita tetap kepada Allah. Itu hanya wasilah saja. Jadi niatnya sering, Piki mah jangan ikut ngaji sih. Jadi bingung saya. Kalau sering ngaji jadi nggak beraju. Pertanyaannya kayak begini, sudah terlewat semuanya. Jadi tujuan semua apa yang kita kerjakan yaitu ibtigho'a mardhatillah. Semata-mata hanya ingin menyenangkan Allah, semata-mata hanya ingin meraih ridhonya Allah. Tuh seperti yang kita niatkan pada waktu zikir, ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi. Hanya keriduanmu lah yang aku cari. Udah bukti. Tidak mencari apa-apa lagi, tapi hanya mencari ridhonya Allah. Makanya bedanya zikir kita dengan zikir umum, inilah yang disebut zikir mahabbah dan zikir ma'rifat. Karena diawali dengan niat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Inilah yang disebut zikir mahabbah dan zikir ma'rifat. Dari niatnya. Makanya pada waktu zikir jangan ada keinginan apa-apa, hilangkan keinginan kita, niat kita tadi itu. Ya, hanya keridhaan mula yang aku cari, anugerahkanlah kepadaku supaya aku bisa mencintai Engkau ya Allah dan bisa bermakrifat kepada Engkau ya Allah. Itu tujuan zikir kita, tujuan ibadah kita diniatkan seperti itu semua. Makanya siap kita mau sholat pun, sebelum sholat kita hidupkan hobi kita. Setelah hobi kita hidup, diniatkan ilahi anta maksudi sebelum sholat. Itu luar biasa. Dalam ilmu fikih, supaya tidak terjadi syak, ragu dalam diri kita, supaya tidak terganggu dalam keadaan sholat kita, dalam ilmu kita sering diajarkan bacalah surat A'udzubillahi. Surat yang dua, pertama surat Al-Falaq, kedua surat An-Nas. Saya jarang baca, saya baca cuma ilayah maksudnya. Kadang-kadang nawaitu taqarruban lillahi ta'ala khalisan mukhlisan liwajhihil karim irabal ilahi anta maqsadi ridhaka matlubi a'ti mahabbataka wa ma'a. Tuh. Oke, jelas begini ya. Selesai. Nanti dilihat lagi YouTube-nya.
Ya. Dan itu KBH. Robi. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz boleh bertanya nggak Pak Ustadz? Boleh. Sebagaimana halnya sholat, ada jamaah takdim dan ada jamaah takhir. Sering kita mendengar ketika memang saat wakil talqin menyampaikan tentang zikir itu tadi ya, kalau nggak sempat amat mah bisa dikodok kayak gitu, dengan 3 tarikan. Nah sekarang posisinya kita lihat di sisi yang lain gitu Pak Ustadz. Misalkan kita ukur waktu ke depannya, memang nggak punya waktu untuk misalkan kita menyempurnakan atau pikir harian itu 165 tiap sholat fardu gitu Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita misalkan jamaah takdimkan, kita kumpulkan semuanya dalam satu waktu, kebalikannya kayak gitu Pak Ustadz, dari kodok itu sendiri, boleh nggak itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh seperti itu. Makanya lebih hebat lagi kalau kita dilaksanakannya berjamaah. Makanya sering juga, makanya tadi saya bilang kan, ayo sering-sering berjamaah zikir, karena ada kelipatannya. Contoh dicontohkan baik, orang-orang yang sedang sering melaksanakan akikah, bukan namanya Musafir. Nah itu sok zikir teh sok 70.000 zikir atakoh. Oh. Ya, padahal takof itu lengkap ya, atakoh ya sebenarnya. Oh. Kalau ngomongnya atakah, atakah. Harus Sunda kan? Reda. Itu Sunda tak. penyebutan nggak masalah. Nggak masalah itu. Dalam atakoh kan dibagi 2. Ada atakoh sughra, ada atakoh kubra. Atakoh sughra kita baca zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Itu atakoh sughra. Kalau atakoh kubra 100.000 kita baca surat Al-Ikhlas. Berkenan dengan hal itu, metode atakoh baik, orang berjamaah dihitung misalkan 1.000, di situ ada 10 orang, tanggal seberapa? 100.000. Itu atakoh kan begitu modelnya. Apalagi orang makanan tadi saya sering ngomong tadi awal ngomong baik, hayu orang jamaah zikir teh, orang berzikir 200 satu waktu, 10-an 20-an seberapa, 10 benges 2.000, 20-an ke 4.000. Orang moga hutang kalau coba kumaha terbayarkan, makanya kejar. Apalagi sampai satu tempat itu zikir orang sampai ratusan ribu, sampai ribuan orang, coba luar biasa kan, luar biasa. Namun jenah di daerah kulon kali itu, di Tejo, di Belaraja, di daerah Cikupang kali itu kalau metode atakoh itu orang-orang yang sudah meninggal, itu zikirnya pasti zikir atakoh. Dihitungnya melalui permen, seperti dibagikan. Satu bungkus permen misalkan ada 50 permen, dia habis 2 bungkus, berarti kan 100 ya. Tadi bagi punya 100, jadi kan 1 kali duduk 100 kali dikali 100 berarti 10.000 ya, dikalikan sama dia 7 kali tahlil sampai 7 hari, itu sebenarnya di 70.000, terus terpenuhi kuota untuk 70.000 kali. Itu berkenaan dengan hal itu, di luar belum bertorikoh memang betul diagungkan masalah takoh.
Kenapa? Karena mereka tidak mendisiplinkan diri dalam berzikir la ilaha illallahnya. Ai urang mah emang kewajiban setiap pada sholat. Faiza qadaitu musholat fadhkurullah. Dan luar biasa nyata kok. Salah satunya Allah mau membakar diri dia, Allah mau menyiksa diri dia. Ada sebab dia berataqah, dicabut oleh Allah gara-gara ataqah. Kalau ataqah gimana? Kita aplikasikan dalam kehidupan orang yang masih hidup, luar biasa. Bahkan ada orang yang bahasa kasarna sokona, wah aing menghirup suwe bae, aing menghirup ki bae. Salah satunya bisa ditangkap dengan melalui metode ataqah. Kalau bahkan bahasa orang yang sial bae, aing suwe bae, usaha bangkrut bae. Aing saya kawin misalkan, jodoh saya. Sebenarnya mah gampang metodenya. Nah, ataqah sorangan. Atau sama sorangan, atuh gaduh nyewa batu. 10-an dibayar pais ya. Bila perlu 1 kali duduk. 1 kali duduk ataqah. Ada kebutuhan misalkan, kebutuhan yang terlalu penting, urgent banget nih misalkan. Sesuatu sulit biasa, kudu genting ibaratnya. Hanya dengan ataqah, dengan 1 kali waktu, 1 tepat waktu. Sekali waktu itu aja, misalkan jam 9, waktu itu langsung dianggeskeun dan 70.000 kali itu. Padahal melamun cenah untuk orang yang sudah berthariqah kecil. 70.000 mah orang ini sering ngayakeun zikir 5.000. Aya 10-an geus baraha? Geus 50.000, 20-an. Geus lebih daripada kuota. Bagi orang-orang yang sudah berthariqah mah, makanya kenapa tidak digaung-gaungkan dalam thariqah? Atuh pagaweana. Fa iza qadaitu musholat fadhkurullaha bi tasbih wa tahlil. Nah, itu aja. Kalau di luar thariqah betul, kunaon betulan? Jangan tidak ngamakeun kos gitu. Baru ngalakeun kos gitu, kan saya kadang-kadang suruh saling lempang deh. Paling jago lagi sifat 3 kali, lewat 3 kali, Allah bang tasarruf, angges langsung. Lamun cenah di Azkar Nawawi, keterangan eta di Azkar Nawawi. Tokos bahwa kirdun di kos monyet jelema nu geus salat uruk salam langsung anggeus bae seperti monyet disebutkan di kos kitu. Karena orang bersyukur sekali maksakeun diri, ngadisiplinkeun diri ya minimal 3 kali. Tapi kan lain zikir doang berapa 3 kali. Saja zikir urang kan hadarat teu Kanjeng Nabi. Geus hadarat Kanjeng Nabi istighfar heula 3 kali. Geus istighfar sholawat heula 3 kali. Karak zikir la ilaha illallah 3 kali. Ditutur ku Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Karak doa. Geus ada orang hadarat teh kan 3 kali. Karak zikir istighfar 3 kali, sholat Ibrahim sekali, ada orang zikir khafi. Yang berkenan kemarin, yang sudah ditalkin latifah 7, tolong saya hanya mengingatkan, ya, hanya mengingatkan, zikirkan hobi yang lain juga, latifah yang lain selain latifah qalbi juga harus dihidupkan, harus dizikirkan. Bagi yang sudah ditalkin kemarin minimal setengah menit ya, pakai semenit dan di jalan mah orang des latifah qalbi dipindahkan latifah
pindah ke latifah sihir, pindah ke latifah khofi, pindah ke latifah afa, pindah ke latifah nafsi, pindah ke latifah kulli jasad. Minimal setengah menit anu mesti ditalkan latifah 7 kamari, minimal setengah menit mesti dia sekarang pinuh langsung pindah ke tadi, pindah ke terus salah belajar tidak hal nanti gitu. Malam minggu disipitkan deui orang latihan zikir latifah qalbina 5.000 kali, nu sejena 1.000 jadi jumlahna 5 tambah genep 11.000 zikir qalbina teh. Qalbi nu paling loba karena paling loba penyakitna tah latifah qalbina. Enggak segitu ya. Ya karena di sholat sendiri ayat jamaah takdim, ayat jamaah takhir. Ya, namun takdim narik kalau hende contoh di zuhur, sholat zuhur lah, karak sholat narik asar kah zuhur. Begitu juga namun takhir asar lah karak kurang narik zuhur kah asar. Seperti itu. Anu eueuh mah salat subuh doang ya. Salat subuh mah eueuh. Ya, salat subuh mah eueuh ya. Kecuali salat sunah, salat maghrib, salat maghrib mah tetep tilu. Kajen teu ditarik, jeung di maghrib nage tetep tilu ta maghrib. Kunaon bisa gitu karena beda sorangan. Anu lain 4 rakaat ain maghrib mah 3. Aura misalkan jamaah takhir salat isya heula urang 2 rakaat, sekarang orang salat narik salat maghrib ka isya tetep bae teh nama 3 rakaat. Dalam sok sering musafir, sering jalan keluar, pakai metode eta dalam Bil Fokin mah 80 km karena orang menang ngalaksanakeun di jamaah di kosor teh bahasa urang mah diringkes eta ya, eta mah bonus makana lamun pakai mangga eta bonus eta rusuh dalam musafir dalam perjalanan orang. Iman setiap waktu we kerja lagi atuh mangga eta mah. Tengah ganggu mah mangga silahkan saja. Oh karena zikir harian itu seseran itu pilihan. Ya, hidup adalah pilihan. Mau seserah begitu mangga, mau enggak dipakai pun mangga. Ya itu ya cekap. Nah masalah tadi si Habib cerita ada seorang Buddha Cina kata Buddhanya lain Hindu mah Indiahe tak agama orang baheula di Pulau Jawa Hindu Buddha ge aya ngajaran rupana Hindu tan kuari di Lereng Tengger. Bromo di lerengnya itu di bawahnya, terus di di Bali itu Hindu banyak kan. Nah berkaitan hal kos itu Allah Maha tahu, eta mah balik deui ke Allah. Tapi kan aya di Maqobah Tuan Syekh salah satu pecinta Tuan Syekh teh masih maju sih kene tapi mahabbahna luar biasa ka Tuan Syekh Qadir jana meninggal, pas meninggal dibakar ternyata tidak mempan. Akhirnya oleh warga berdiskusi dialirkan melalui air. Pada waktu melalui daerah tertentu ada seorang wali Allah dimimpikan oleh Tuan Syekh Qadir bahwa itu muridku, tolong kamu urus jenazah itu muridku, kuburkan layaknya secara Islam sampai kadinya gitu kan.
apalagi cinta dengan Kanjeng Rasul kan gitu bener. Cinta ka Tuhan Syekh Abdul Qadir biasa seperti itu. Secara zahir wallahu bisawabnya dia masih seorang majusi, tapi mungkin secara hakikat dia sudah Islam. Kadinya itu luar biasa. Makanya salah satunya orangnya dia ngaranakan majlis zikir abahku. Kita di sini mendedikasikan diri fanafi mursyid. Jadi semua yang datang ke sini anggap semua sebagai tamunya Abah. Semuanya tamunya Abah, bukan tamu saya, tapi tamu Abah. Makanya kita harus hargai, hormati tamu tersebut. Karena sengaja dia datang ke sini untuk bertemu dengan Abah. Ya, bukan menghormati saya, tapi menghormati Abah. Itu salah satu ciri fana fil mursyid. Ya, jadi orang yang sudah mendedikasikan diri di sini, baik itu tenaga, materi atau pikirannya, semua kita niatkan untuk khidmat kita ke guru mursyid. Hilangkan hal-hal yang lain supaya timbul keberkahan untuk kita masing-masing. Ya, hilangkan semua merasa diri ini, hilangkan semua sama. Ya, jadi masing-masing beda-beda, mampu dengan materinya mangga, mampu dengan tenaganya mangga, mampu dengan cara pemikirannya dia mangga. Yang penting sama-sama kita berkhidmat kepada guru mursyid kita, ke syekhul mursyid kita semua. Gitu diniatkannya ya. Mesti 12 besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya karim ya dzalil ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa dakhil fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.